Audio Jungle. Assalamualaikum ya darul gaum mukminin. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian wahai orang-orang penghuni kuburan. Artinya apa? Kita ini berhubungan, bukan hanya doa saja. Lalu kita mengatakan antum sabiqun wa nahnu bikumul lahiqun. Kamu mendahului kami dan kami akan juga menyusul kalian. Ini pesannya kita yang hidup kepada yang mati. Artinya apa? Hubungan tetap Pak dengan orang yang mati, bukan hanya doa saja. Berbicara kita dengan orang mati. Cuma kita nggak sadar saja. Kita sudah janjian sama orang mati kok Pak, janjian. Antum sabiqun, kamu wahai orang-orang yang di kuburan mendahului kami. Wa nahnu bikumul lahiqun, dan kami akan menyusul kalian masuk mati di dalam kuburan. Dan kalau Anda mengubur seseorang meninggal itu, ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keluarbiasaan kepada orang meninggal pendengaran yang lebih daripada yang hidup. Ada ayat mengatakan la tusma'u la yusmi'u bihil maut. Tidak ada bisa mendengar orang-orang yang mati. Artinya bukan mati jasadnya, itu nasihat kepada orang yang mati hatinya, itu gak nyambung. Artinya gini, orang yang mati ini Pak tetap Pak sama kita Pak, nyambung terus. Ada perjanjian di antara kita akan ketemu dengan orang yang mati di alam barzah sana. Kalau Anda ngubur seorang mati itu, sudah dikubur, selesai, itu kita bubar, langkah kita wa tusma'u ghara'al alaihim, kata Nabi Muhammad. Mereka mendengar tapak kaki kalian yang berjalan, tahu siapa saja yang mengubur itu tahu Pak. Diberikan pendengaran, saya katakan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia tidak kuasa untuk berbicara. Wah, kalau bicara tambah repot Pak. Kalau melihat orang mati dia takut kita. Iya, ini hijab bagi yang mati untuk yang hidup, atau hidup hijabnya dengan orang mati. Beruntung kita Pak, Allah Subhanahu wa taala tidak sampai mendengarkan orang-orang yang telah di alam barzah. Kalau kita dengar Pak, wali-wali dengar, bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang mati. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada mereka. Kalau kelas kita ini Pak, jangan lihat kuburan Pak, lihat kurung batang aja udah takut kita Pak. Kan begitu. Lihat kurung batang saja. Itu pernah masuk masjid ya? Pernah masuk. Masuk masjid pernah. Kapan? Oh, sering. Ini lewat belakang itu dekat kamar mandi biasanya ada kurung batang. Pernah lihat nggak? Oh. Itu kurung batang itu Pak ngomong Pak sama kita itu. Cuman kuping atau telinga kita tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini acara haul ya, acara orang meninggal. Jadi saya ngomong acara orang yang meninggal saja. Nanti saya tambahin. Karena dekat sebentar lagi bulan suci Ramadan ya. Kurung batang itu bicara Pak. Setiap yang lewat dia bicara, beri pesan kepada orang yang hidup. Apa kata kurung batang? Undur ilayya bi aklik. Pandang saya. Pandang saya dengan berpikir yang jernih. Artinya apa? Kalau lihat kurung batang, kita bayangkan Pak, sebentar lagi saya akan dikendarai kurung batang. Ana muhayyan linaklik. Saya ini dibuat untuk kendaraan yang orang hidup yang mati. Ana sururil manaya. Saya ini tempat tidurnya orang mati. Kamsaro misrika bimisri. Berapa banyak di antara kalian yang sudah saya sampaikan ke dalam kuburannya. Artinya apa? Ini pesan dari kurung batang kepada yang hidup. Alhamdulillah Pak, kita nggak dengar ini Pak. Kalau dengar Pak, nggak bisa ngopi kita Pak. Iya Pak, sumpah kita, takut kita Pak. Kan begitu. Jadi
Alhamdulillah malam hari ini Haji Deden dikatakan birrul walidain, menyambung kecintaan anak kepada orang tua melalui acara call, yang dimana acara ini antara yang hidup dengan yang mati sangat berhubungan. Tidak akan putus hubungan orang mati, anak, ibu, bapak semua, atau siapapun guru kita yang telah meninggal, Anda menjadi muridnya, tetap berhubungan dengan orang-orang tersebut. Nah sekarang masalahnya, karena kita berhubungan dengan orang yang mati, anak yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan, apakah bisa berbuat baik meskipun orang tua kita meninggal? Malam hari ini dipraktekkan langsung oleh Haji Deden. Nah, ada satu hadis sahih di mana ketika itu ada sekelompok kaum yang bernama Bani Salamah itu datang kepada Muhammad SAW. Seseorang dari Bani Salamah, karena orang Arab ini punya kelompok-kelompok ya. Ini kelompok Bani Salamah yang baru saja masuk Islam. Ini riwayat daripada Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kala Rasul Muhammad SAW, ketika orang Bani Salamah tadi datang kepada Muhammad SAW, apa yang ditanyakan oleh Bani Salamah tadi, seorang tadi, ya Rasul, wahai Rasul, bagaimana seandainya orang tua saya meninggal, apakah saya bisa berbakti kepada keduanya? Hal bagiali min birrin abawaihi say'un ba'da mautihima. Bagaimana caranya saya bisa berbakti kepada orang tua saya yang sudah meninggal? Apakah bisa wahai Nabi? Kata Nabi Muhammad SAW, qala na'am, bisa. Maka diberikan cara oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama diberikan cara Nabi, as-shola alaihima, berdoa kepada keduanya. As-shola ay doa. Bahasa Arab ini kan bisa diterjemahkan macam-macam. As-sholat bukan sholat saja. As-sholat ay doa ilaihima, keduanya. Apabila keduanya ibu bapak kita meninggal, kirim doa. Malam hari ini Haji Deden kirim doa kepada ayahnya. Ini cara kalau manusia ingin tetap berbakti kepada orang tuanya yang telah meninggal. Jadi jangan putus doa kita kepada orang tua kita yang telah meninggal. Nggak nunggu acara khol, Pak. Segala ibadah Anda kirim doa, hadiahkan doa kepada orang tua kita yang meninggal. Terlebih-lebih lagi kalau kita punya rezeki seperti malam hari ini mengadakan acara khol luar biasa. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, mohonkan ampun kedua orang tua kita. Orang tua kita mungkin banyak dosanya. Nggak ada manusia nggak ada dosa. Ada yang manusia nggak punya dosa? Nggak ada. Wal istighfaru lahuma, mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang tua kita. Yang kedua, wa infadu, ini yang terpenting. Yang ketiga, wa infadu ihdahuma, tunaikan janji-janji orang tua kita apabila masih hidup. Waktu ketika hidup, orang tua kita punya berjanji, punya niat. Maka kalau Anda ingin dianggap birrul walidain, cinta kepada orang tua meskipun orang tua kita di alam barzakh, tunaikan janji orang tua kita. Misalkan orang tua kita dulu pernah janji, saya akan membantu masjid. Maka kalau Anda sebagai anak, ya, bantu masjid. Karena orang tua kita belum sempat ketika meninggal. Kepingin kita menjadi anak tetap berbakti kepada orang tua, tunaikan janji. Saya akan menghadiahkan kepada fulan, ulama fulan, maka harus Anda laksanakan. Terlebih lagi punya hutang, Pak. Ya, yang punya hutang, orang tua kita yang punya hutang, Anda jangan bodoh-bodohan, jangan sok goblok Anda. Itu kan yang hutang orang tua saya, Bib. Ya urusannya dah masing-masing. Itu bukan birrul walidain, Pak. Sakit orang tua kita, Pak, pusing Pak mikirin anak hidup ini. Maka tunaikan janji orang tua kita sebagai tanda kita tetap berbakti kepada orang tua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang terpenting lagi,
Wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima. Jalin silaturahim ketika mungkin orang tua kita nggak sempat mengenalkan keluarga kita, atau mungkin orang tua kita putus hubungan dengan keluarga kita, maka anak yang masih hidup ingin tetap diakui sebagai anak yang birrul walidain, maka saling silaturahim, saling berhubungan dengan keluarga kita. Tetangga kita mungkin waktu orang tua kita, mohon maaf, orang tua kita nggak nyapa, Anda harus menyambung tali silaturahim tadi. Terlebih kepada keluarga. Ini bulan Sa'ban, Pak, mau Ramadan, ini penting silaturahim. Iya, ini bulan Roah, kata orang Ruah. Ruah ini dari kata arwah itu. Jadi kita ini kalau sudah bulan Ramadan yang meninggal, kita datangi orang tua kita kuburan. Kirimkan doa, kirim istighfar. Kalau enggak, kita datang misalkan orang tua kita yang masih hidup, guru-guru kita, kiai-kiai kita, datangin karena bulan Ramadan. Minta doa supaya apa? Supaya di bulan Ramadan kita dapat berkah daripada orang tua kita dan guru kita. Jangan amin dulu, lakukan dulu. Main amin saja. Yang terakhir, yang keempat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, wa akramu saddiqihima, wa akramu saddiqihima. Muliakan teman-teman ayah kita. Ketika ayah kita punya teman, muliakan mereka. Ibu kita misalkan meninggal, punya teman, muliakan mereka. Karena ini bentuk kecintaan anak kepada orang tua. Saya katakan, meskipun orang tua meninggal, tetap hubungan baik dengan orang tua kita. Ini cara yang langsung diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada manusia-manusia hidup atau anak-anak yang hidup, yang ingin tetap berbakti kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah puluhan tahun meninggalkan yang anak-anak yang masih hidup. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini bukan saja istighfar dan doa Haji Dede, bahkan bersedekah untuk yang mati. Sedekahnya apa? Ya ini kita ini. Ada juga mengatakan supaya anak tadi tetap berbakti. Bagaimana caranya? Memberikan makanan, ya. Kan kita makan ya, Haji Deden makan tuh lagi ya, makan. Nah makan. Ini bentuk sedekah ini. Anda makan semua ini, jangan dilihat saja. Kalau belum dimakan bukan sedekah namanya. Kalau nggak kuat dibungkus, boleh ya? Makan. Ini bentuk sedekah ya untuk yang meninggal. Jadi Anda kalau punya rezeki jangan pelit, hadirin. Apalagi ngirim kepada orang tua kita, jangan pelit. Saya mau tanya, harta ini milik siapa sebetulnya? Milik siapa? Ya pasti semuanya milik Allah. Bukan harta saja, kita ini juga milik Allah. Hakikatnya harta ini milik siapa? Miliknya waris. Milik waris. Ayo, HP Anda yang sekarang bawa itu, Anda mati, punya siapa? Punya Allah? Enggak punya waris, Pak. Rumah Anda, mobil Anda, punya siapa? Punya waris. Maka nasihat ini, sebelum Anda mati, ini warisan, ya, harta kita ini kirim dulu ke akhirat. Kirim dulu ke akhirat. Harta yang kita sukai ini, yang kita bawa-bawa, duit kita, ATM kita, mobil kita, supaya manfaat, taruh di akhirat. Kirim ke akhirat sana. Yang kita tidak senangi, kita tinggal. Ibarat begini, saya contohkan ini. Anda mau pindah ke Jakarta, rumah Anda ini sudah Anda kosongi. Paling yang Anda tinggal barang-barang rongsokan saja. Yang Anda tidak suka, barang-barang yang bagus Anda bawa ke Jakarta. Karena Anda pindah ke Jakarta. Nah terlebih lagi Anda mau pindah dari dunia ke alam akhirat. Bawa barang kesukaan Anda. Saya suka mobil, bawa mobil Anda ke akhirat sana. Bagaimana caranya, Beb? Ya, antum sedekahkan kepada siapa saja. Duit Anda, ya, harta Anda. Supaya apa? Supaya tetap menjadi milik kita. Kalau tidak, demi Allah, harta Anda miliknya waris. Yang dulu Anda benci kepada seseorang, yang Anda nggak mau ngasih duit,
itu nanti ketika Anda mati, duit Anda dirongrong sama mereka, dihabiskan oleh waris, Pak. Jadi hakikatnya bukan uang kita ini, Pak, rumah kita. Oh, saya bangun ini, Beb, 5M, 6M. Iya, itu mati nanti punya waris. Sia-sia Anda. Tetapi kalau uang 6M tadi ente kirim ke akhirat, itu menjadi harta Anda. Ada hadis kursi. Ya, katakan nanti. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah mengatakan, al-mal mali, harta itu milikku, kata Allah. Bukan milik manusia. Kata siapa manusia? Wal ahniya mukalai, dan orang-orang kaya di dunia ini adalah wakilku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal fuqara iyali, dan orang yang melarat, orang fakir menjadi tanggung jawab saya, menjadi yang tanggungan saya. Barang siapa yang menghalang-halangi uang saya, harta saya, apalagi yang orang kaya menghalangi, tidak menyalurkan kepada orang fuqara, maka bahaya. Karena orang kaya ini, Pak, wakilnya Allah, Pak. Hartanya harus dibagikan. Jadi jangan dikatakan harta yang sekarang kita punya, Masya Allah, ini duit saya semua habis. Rumah saya baru beli tanah. Ya, beli rumah, beli. Itu tetap hadirin, jadikan waris. Nanti bapak-bapak, mohon maaf, baru beli rumah, Anda mati, Pak. Istri Anda jadi janda. Kira-kira, Pak, apakah itu menjadi milik Anda? Jangan-jangan, mohon maaf, jangan-jangan ini sebelum menyesal makanya, ya saya titip ini. Rumah yang baru Anda bangun, mobil yang baru Anda beli, ketika Anda mati, istri Anda dikawin tetangga Anda jadi musuh Anda. Itu banyak. Maka sebelum itu datang, ayo pergunakan harta kita, sedekahkan untuk orang tua kita, untuk bekal kita nanti di akhirat. Ada seorang sahabat datang ke rumah sahabat yang lain, masuk rumahnya kosong. Wahai fulan, mana perkakas rumahmu ini? Mebel-mebel ini di mana? Mana barang-barang di rumahmu? Apa kata sahabat? Oh, barang kesukaan saya sudah saya pindahkan ke rumah saya satunya. Kaget sahabat, loh, kamu punya rumah lagi? Punya. Kenapa nggak ngajak saya? Kenapa nggak undang saya ketika Anda punya rumah? Kata sahabat tadi, barang kecintaan saya, barang kesayangan saya, barang yang saya sukai, sudah saya bawa ke akhirat sebagai barang nanti saya di akhirat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ayo, sudahlah, kita ini calon mati hari ini. Calon, bukan calon hidup. Kalau calon hidup terus Anda. Calon mayit. Iya, calon mayit kita ini. Tidak lama lagi kita ini hadirin. Ya, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin sadar, ya, ayo, saya kembali lagi. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita yang telah meninggal dengan mengirim sedekah, berdoa, ya, beristighfar, supaya kita ini tercatat sebagai anak yang birrul walidain. Nabi Muhammad SAW ini berkata, isinya begini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu ngalah dengan orang tua. Misalkan Anda ini preman, bandel, anak nakal, ya, tapi orang tua Anda ridho, Allah ngalah, Pak. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Ngalah Allah ini, Pak. Kenapa? Karena orang tua ini segalanya. Orang tua ini bergandeng dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita satu aja supaya kita yakin, ya, bahwa kita ini pasti nanti di akhirat butuh teman. Butuh teman nggak kita? Di dunia aja butuh, apalagi di akhirat, Pak. Benar nggak?